Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kawan pajak. Apa kabar? Semoga sehat dan semangat selalu. Meskipun cuaca kurang baik ya kawan pajak. Namun saya kutip syair dari Kebiar-Kebiar almarhum Komloh. Meskipun bumi berguncang, engkau tetap Indonesiaku. Meskipun cuaca kurang terang, aku tetap menonton siniarmu. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dewaji, fungsional penyuluh di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 6. Setelah hadir bersama kita, narasumber luar biasa, Bapak Mutakin. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Apa Pak kabar? Wahyu. Alhamdulillah. Boleh menyapa kawan pajak? Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sehat selalu. Salam satu bahu. Semangat dalam kebersamaan. Lanjutkan urgen prestasi. Tetap fokus. Jangan terlena. Baik, kawan pajak. Pada episode kali ini kita mengusung tema siap, current issues, outlook, PSIAP, isu-isu terkini, tantangan masa depan. Kali ini ada yang berbeda, kawan pajak. Kita selenggarakan secara tatap muka, secara langsung. Seiring membaiknya situasi dan kondisi. Semoga ke depan semakin membaik ya, kawan pajak. Amin. Sebelumnya, saya buka dulu kawan pajak dengan pantun ini. Hati bingung, pesiar kemana? Cakep. Bulan Desember cepat kelarnya. Cakep. Mari gabung siniar kita bersama narasumber siap, luar biasa. Baik, Kang Bajak, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat atas tercapainya target penerimaan dan kepatuhan KPP Penanaman Modal Asing 6 tahun 2022 dan penganugerahan predikat zona integritas wilayah bebas korupsi tahun 2022. Tentunya ini semua adalah berkah karunia-Nya dan berkat pimpinan dan seluruh jajaran pegawai KPP Penanaman Modal Asing 6 dan arahan dari Kanwil dan Kantor Pusat, dan juga tidak kalah pentingnya dukungan dari kawan pajak semuanya. Terima kasih kawan pajak. Baik, Pak Mutakin, kita awali diskusi kita. Seperti kita ketahui, reformasi perpajakan sudah mencapai babak ketiga, fase ketiga ya Pak ya. Tentunya salah satu bagian pentingnya adalah sumber daya manusia, Pak Mutakin ya. Bagaimana end user, para pegawai itu bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya sehingga bisa ikut dalam gerbong perubahan itu. Istilahnya no one left behind, artinya tidak ada yang tertinggal, Pak Mutakin. Kira-kira apa hal-hal urgen yang perlu dipersiapkan oleh para pegawai dalam menyongsong saat mulai beroperasi nanti tanggal 1 Januari 2024, Pak Mutakin? Kira-kira apa hal-hal urgen yang perlu dipersiapkan oleh para pegawai? Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Jadi saya pribadi sebelumnya juga mengucapkan selamat kepada seluruh pegawai KPP PMA 6 yang telah berhasil mencapai target penerimaan tahun 2022, bahkan melebihi Pak ya. Kemudian dengan predikat ZIWBK yang sudah diraih menjadi prestasi yang luar biasa, dan ke depan tantangannya akan lebih berat Pak, karena target penerimaan juga akan lebih tinggi. Kemudian kita juga pastinya ingin untuk meraih predikat wilayah birokrasi bersih bebas melayani ya Pak ya, BBBM. Jadi saya pikir ini tantangan ke depan dan perubahan-perubahan ke depan yang akan kita hadapi menjadi tantangan bagi kita semua, khususnya di KPP PMA 6, dan saya yakin dengan keberhasilan tahun ini sebenarnya KPP PMA 6 sudah siap Pak untuk menyongsong perubahan, khususnya implementasi Kortex di 2024. Karena dengan keberhasilan tersebut kami yakin bahwa manajemen perubahan sudah dijalankan dengan baik di KPP PMA 6. Mulai dari pimpinan, mulai dari keterlibatan seluruh pegawai, mulai bagaimana pegawai siap dengan segala strategi yang sudah disusun dan melaksanakannya dengan baik. Kemudian
bagaimana semua strategi itu dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, kepada wajib pajak, bagaimana pegawai juga disiapkan untuk menerima pelatihan-pelatihan selama 2022. Saya yakin itu sudah berjalan dengan baik, Pak. Makanya kami yakin bahwa teman-teman di PMA 6 ke depan akan bisa mengimplementasikan Cortex ini dengan baik. Ya. Dan kembali ke pertanyaan Bapak tadi, bagaimana kita menyiapkan para pegawai sebagai end user dalam mengimplementasikan Cortex. Saya pikir hal pertama yang perlu dipersiapkan adalah sikap mental yang adaptif, Pak, terhadap perubahan. Dan teman-teman harus berani menyongsong perubahan. Karena benar-benar nanti SIDJP akan digantikan dengan aplikasi yang baru, sistem inti administrasi perpajakan. Sebenarnya beberapa hal sudah kita sampaikan sejak tahun 2021, Pak, ya. Bagaimana pegawai kita siapkan untuk memahami proses bisnis apa saja yang berubah melalui berbagai kegiatan webinar siap login. Kemudian para pegawai secara sikap dan mental sudah kita upayakan untuk membuka wacana baru, Pak, dengan beberapa pelatihan yang sudah kita publish di KLC. Bagaimana para pegawai disiapkan untuk berpikir secara digital. Jadi ada series pelatihan micro learning, unlocking mindset. Ada beberapa video di sana yang mungkin perlu teman-teman saksikan bersama atau pelajari, bahwa perlu kita untuk membuka wawasan baru untuk menyongsong perubahan. Kemudian ada series digital mindset. Ya. Pak Wahyu sendiri saya yakin sudah banyak ikut terlibat dalam pelaksanaan pelatihan tersebut. Kemudian di tahun 2022 juga kita sudah mempublikasi pelatihan-pelatihan proses bisnis. Ya. Artinya dari modul perubahan proses bisnis, beberapa sudah kita publish dan teman-teman sudah mengaksesnya sesuai dengan role masing-masing. Ya, di sana ada beberapa probis yang sudah diakses oleh teman-teman, dan berdasarkan monitoring kami untuk teman-teman PMA 6 rata-rata 90-100% sudah mengakses, Pak. Alhamdulillah. Jadi luar biasa dukungan dari teman-teman. Ini untuk apa? Untuk menyiapkan kita, Pak. Jadi kalau bicara 2023 nanti outlook-nya seperti apa, di 2023 kita akan belajar aplikasi. Nah, untuk saat ini memang kita siapkan mental perubahan dulu pada teman-teman melalui unlocking mindset, digital mindset. Kemudian probis, perubahannya seperti apa, kita juga sudah siapkan beberapa modul untuk dipelajari. Nah, ini tentunya akan ada perubahan-perubahan, update terbaru, Pak, berdasarkan pembahasan di kantor pusat, pembahasan atau dinamika regulasi yang sedang kita susun juga. Jadi nanti perubahan-perubahannya pun juga akan kita sampaikan kepada para pegawai. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi untuk mempersiapkan pegawai, saya pikir dengan pelatihan-pelatihan dan informasi melalui kanal-kanal informasi kami itu sudah sangat memadai. Baik, terima kasih Pak Mutakin. Demikian kan pajak penjelasan yang cukup mencerahkan kita ya. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah peran pimpinan, Pak Mutakin. Tentu para pimpinan kita harapkan sebagai role model, sebagai teladan kita semua untuk dan sebagai penggerak juga dari perubahan ini. Kira-kira peran pimpinan seperti apa yang diharapkan untuk ikut terus kita mendorong dari perubahan ini, Pak? Ya. Pak Wahyu, pimpinan kita tuh kan sebenarnya orang yang paling dekat dengan kita ya, paling dekat dengan pegawai. Kalau berdasarkan survei kita juga, bahwa informasi yang kita sampaikan dari kantor pusat itu, pimpinan memberikan pengaruh yang paling penting ya. Beliau melalui beberapa kegiatan seperti rapat pembinaan dan sebagainya, itu kan menjadi saluran yang paling efektif bagi para pegawai untuk menerima informasi-informasi terkait dengan informasi perpajakan. Nah, dari sana kita melihat bahwa pimpinan yang paling dekat dengan pegawai, pimpinan yang bisa memitigasi semua permasalahan yang ada di sini, sehingga pimpinan bisa menggerakkan seluruh pegawai. Dari sana kemudian kita berharap banyak kepada para pimpinan untuk turut mendukung program-program yang ada dalam reformasi perpajakan. Ya. Jadi kami berharap pimpinan yang ada di setiap unit
itu bisa memastikan bahwa seluruh pegawai mengikuti pelatihan. Untuk PP6, kalau menurut data kami sebenarnya sudah bagus, Pak. Ya. Kemudian kita juga alhamdulillah sudah mendapatkan usulan nama oleh pimpinan di sini, pimpinan di KPPP 6, orang-orang terbaiknya untuk menjadi change agent sekaligus menjadi trainer nanti di 2023. Kemudian kami juga berharap pimpinan di KPPP 6 termasuk kepala kantor, kepala seksi itu juga proaktif mengikuti aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di proyek siap secara khusus maupun reformasi perpajakan secara umum. Jadi proaktif dalam mengikuti kegiatan komunikasi seperti webinar siap login, kemudian pelatihan-pelatihan juga kita berharap 100% pegawai mengikuti pelatihan. Ya, itu Pak kira-kira Pak. Baik, terima kasih Pak Mutakin. Demikian kan Pajak ya, sangat penting peran dari pimpinan kita sebagai penggerak dan memotivasi seluruh pegawai untuk terus setia dalam gerbong perubahan ini. Baik, Pak Mutakin, tentunya di samping harus mengikuti e-learning tadi ya, Pak Mutakin ya, tentunya para pegawai juga harus mengerjakan tugas keseharian mereka. Tentunya harus diselaraskan ya, Pak Mutakin ya, antara tugas keseharian mereka dengan tugas-tugas e-learning ini supaya keduanya bisa berjalan dengan baik, Pak Mutakin. Betul Pak. Jadi yang pertama kami sampaikan bahwa e-learning yang disusun oleh teman-teman sudah mempertimbangkan banyak hal Pak, termasuk waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan sebuah pelatihan. Ya. Kita juga sudah banyak mendapatkan masukan dari BPPK membuat sebuah video pelatihan itu seperti apa sehingga efektif, tepat sasaran, dan pegawai menerima manfaatnya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau apakah e-learning itu mengganggu pekerjaan, itu sebenarnya kembali ke masing-masing Pak ya. Karena e-learning itu sebenarnya adalah bagian dari pekerjaan kita. Untuk memulai suatu pekerjaan, kan kita harus belajar dulu ya Pak ya. Memahami ilmunya, baru melakukan pekerjaannya. Kan kira-kira seperti itu Pak. Nah, apa yang kita sampaikan saat ini sebenarnya untuk mempersiapkan teman-teman walaupun belum diimplementasikan sekarang. Nah, suatu saat, pada saatnya nanti di 2023, teman-teman mulai belajar aplikasinya. Mudah-mudahan teman-teman sudah mendapatkan wawasan yang cukup, materi yang cukup terkait dengan perubahan proses bisnis. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi jangan sampai kita punya anggapan bahwa ini akan menjadi beban baru bagi pekerjaan kita dan mengganggu bahkan pekerjaan kita. Tapi ini justru seharusnya menjadi penyemangat kita lah, bahwa kita sudah punya modal materi untuk nanti belajar di tahap selanjutnya. Kira-kira seperti itu. Itulah Pak, makanya pentingnya mental ya. Pentingnya kita berubah mental menghadapi perubahan dan adaptif terhadap perubahan itu seperti itu. Saya pikir seperti itu Pak poinnya Pak. Baik, terima kasih Pak Mutakin. Demikian kan Pajak ya, kita jadi tambah semangat dan tambah percaya diri bahwa ini semua akan mempermudah dan membuat kemajuan di kita, bukan sebagai tadi disampaikan beban, tapi malah justru mempermudah pekerjaan kita. Baik, kawan Pajak, kita memasuki bagian akhir dari acara kita. Untuk kawan pajak sendiri ini, Pak Mutakin, tentunya perlu dipersiapkan juga agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan mengikuti perubahan ini dengan sebaik-baiknya, Pak Mutakin, bersama-sama dengan DJP, sehingga kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan no one left behind, tidak ada yang tertinggal, bersama kawan pajak semua dan Direktur Jenderal Pajak bersama-sama menuju ke depan yang lebih baik gitu, Pak Mutakin. Baik Pak Wahyu, terima kasih. Yang dimaksud kawan pajak di sini berarti wajib pajak Pak ya. Artinya kita juga berharap wajib pajak nanti siap juga untuk mengimplementasikan Cortex di tahun 2024 ya. Mereka harus siap dengan perubahan peraturan tentunya Pak. Dan mereka juga harus siap dengan aplikasi yang mungkin berubah yang biasa mereka gunakan saat ini ya. Jadi sebagai contoh mereka saat ini menggunakan DJP online misalnya. Nah, nanti akan ada portal wajib pajak. Yang di sana dibangun untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam mengajukan permohonan dan sebagainya.
Jadi ada beberapa proses bisnis yang mungkin perlu kita berikan edukasi kepada wajib pajak. Itu misalnya terkait dengan pendaftaran, kemudian terkait dengan SPT, terus pembayaran, terus layanan perpajakan. Mereka juga harus tahu tuh perubahan-perubahannya seperti apa, termasuk menggunakan portal wajib pajak. Nah, untuk menuju ke sana, wajib pajak biar tahu harus kita berikan edukasi. Siapa memberikan edukasi? Salah satunya adalah penyuluh pajak, Pak. Jadi Bapak dan teman-teman penyuluh pajak nanti akan punya peran penting dalam menyampaikan informasi, edukasi kepada pihak eksternal, khususnya wajib pajak. Ya. Terus kemudian kita juga nanti bisa juga dibantu oleh teman-teman AR, Pak. Karena dalam sosialisasi kepada wajib pajak kan mereka juga punya peran yang selalu memberikan konsultasi kepada wajib pajak. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi yang jelas nanti akan ada peraturan-peraturan yang berubah yang juga kita harus sampaikan kepada wajib pajak. Kemudian ketika ada aplikasi baru kita juga harus sampaikan kepada wajib pajak. Mereka juga harus belajar aplikasinya. Nah, bagaimana nanti proses pembelajaran kepada wajib pajak nanti akan banyak dibantu oleh teman-teman penguluh, teman-teman AR dan sebagainya. Baik Pak Mutakin, demikian kawan pajak ya. Namun kawan pajak tidak perlu khawatir. Kalau memang ada hal yang belum jelas, nanti kita akan berseri berikutnya ya, Pak Mutakin ya. Betul Pak. Ya. Kalau kita bicara kesiapan Kortex ini kan sebenarnya banyak hal yang bisa kita sampaikan ya. Tidak hanya dari sudut pandang training, tapi bagaimana kita punya strategi komunikasi. Bagaimana jaringan perubahan bekerja juga sepertinya menjadi topik yang menarik Pak. Ke depan kalau memang ini kita bisa angkat ya. Artinya kita bisa banyak diskusi di sana. Kemudian bagaimana kita memberikan informasi kepada teman-teman terkait dengan kesiapan sistem kita yang baru. Saat ini progresnya sudah sejauh apa, itu bisa jadi sesi khusus Pak. Jadi kalau mau mengundang lagi silahkan. Masih Pak. Baik kawan pajak, tidak terasa kita sampai pada ujung acara. Terima kasih Pak Mutakin. Sama-sama Pak. Kehadirannya dan pencerahannya dan ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat Pak Mutakin. Dan kawan pajak semua, terima kasih atas perhatiannya telah mengikuti acara ini sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya kawan pajak ya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami tutup dengan pantun ini kawan pajak. Liodra pesan terakhir. Perubahan tak akan berakhir. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.